Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang review materi mengenai TCP, UDP, dan URL, terutama pada Java Network Programming. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Fajar Ramdhani, bisa dipanggil Rifki. RP 9 dari kelas 2 tim 4 Teknik Informatika A. Ini pesan dari saya. Payung tidak akan membuat hujan berhenti, tapi membuat kita tetap berjalan, melewatinya sampai ke tujuan. Ya, nama saya Milati Rahmatus Sakinah, biasanya dipanggil Milati, NRP 2110181014 dari kelas 2 D4 ITA. Foto saya adalah hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Selanjutnya apa? Jadi kita harus tahu Java Networking itu apa, atau disebut juga JavaNet. Merupakan paket yang berisi kelas dan interface, menyediakan API yang di level rendah dan level tertinggi. Level rendah itu termasuk soket, server soket, sama datagram soket. Nah, terus di level tinggi ada URL connection. Iya, sebelum kita masuk ke TCP, UDP, sama URL, saya jelaskan dulu komputer network itu apa. Komputer network adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, tadi belum tersinggung. Nah, di protokol yang didukung JavaNet itu ada connection oriented namanya TCP dan connectionless yang namanya UDP. Nah, selanjutnya adalah soket. Soket merupakan sebuah abstraksi perangkat lunak yang digunakan sebagai suatu terminal dari suatu hubungan antara dua mesin atau proses yang saling berinteraksi atau berinterkoneksi. Nah, di tiap mesin yang saling berinteraksi harus terpasang soket. Itu syaratnya. Oh iya, tadi kan membahas tentang soket. Nah, soket itu memiliki alamat unik. Alamat soket terdiri atas alamat IP dan nomor port. Contohnya 192.168.29.30 dan nomor portnya 3000. Nah, di sini mengapa dibutuhkan nomor port? Apakah nomor IP tujuan saja tidak cukup? Nomor port dibutuhkan karena proses yang berjalan pada suatu komputer umumnya lebih dari satu, sehingga dibutuhkan tambahan informasi sebagai identifikasi proses yang hendak dihubungi. Nih, udah masuk ke TCP. Apa itu TCP? Apa itu fungsi TCP? Nih penjelasannya. Transformation Control Protocol atau Internet Protocol itu adalah TCP atau IP protokol. Itu hanya sebuah aturan dan konsep bagaimana mengolah data dari komputer yang akan dikirim atau diterima oleh komputer menggunakan jaringan internet. Oh iya, kelupaan. Fungsi TCP adalah standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer. Itu yang dimaksud komunikasi dalam jaringan internet. Nah, lebih dalam lagi saya jelaskan eh, agar pengiriman data sampai dengan baik, maka pada setiap paket pengiriman TCP akan menyertakan nomor seri, yaitu sequence number-nya. Pada sisi soket penerima, paket-paket data ini akan disimpan, diurutkan kembali, dan akhirnya digabungkan kembali menjadi data besar. Seperti itu. Dan TCP itu adalah protokol yang reliable, yang senantiasa menunjuk konfirmasi dari pihak soket penerima. Soket penerima harus mengirim balik sebuah sinyal acknowledge dalam satu periode yang ditentukan. Dalam beberapa budaya, ketika dua orang bertemu, mereka saling menyapa satu sama lain dengan berjabat tangan. Perilaku jabat tangan merupakan persetujuan oleh bagian keduanya sebagai sinyal untuk sapaan persahabatan. Koneksi pada jaringan IT sama. Dalam koneksi TCP, Linux membangun koneksi dengan server. Nah, masuk ke connection TCP. Nah, di sini adalah server
menginstalasi sebuah objek server socket beserta port number yang digunakan untuk komunikasi. Lalu server memanggil metode expect dari server socket class. Metode ini menunggu hingga klien terhubung dengan server pada port yang digunakan. Setelah server aktif dan menunggu klien yang akan terhubung, klien menginstalasi sebuah objek socket. Pada objek ini dispesifikasi nama server dan port yang digunakan. Konstruktor dari kelas socket akan menghubungkan klien pada server sesuai nama server dan port yang telah dispesifikasikan. Jika berhasil berhubung, maka klien dapat berkomunikasi dengan server. Pada sisi server, metode expect memberikan return value berupa socket baru pada server terhubung dengan soket klien. Setelah koneksi berhasil, komunikasi dapat terjadi menggunakan I/O stream. Setiap soket memiliki dua stream, yaitu output stream dan input stream. Output stream klien terhubung ke server input stream. Input stream klien terhubung ke output stream server. Nah, masuk ke socket class. Di sini ada public socket, itu bisa string, host, integer atau port. Itu konstruktor ini membuat koneksi terhadap server dan port yang telah dispesifikasikan. Jika konstruktor tidak mengembalikan exception, berarti koneksi berhasil dibuat dan klien telah terhubung dengan server. Terus yang kedua ada public socket, init address, host, integer port, terus IO exception. Itu konstruktor ini mirip dengan konstruktor sebelumnya, hanya saja nama host dispesifikasikan sebagai init address. Terus yang ketiga ada public socket, string, host, integer port, init address, local address, integer, local port. Nah, ini menghubungkan klien dengan host dan port yang telah dispesifikasikan dan juga membuat soket klien pada init address dan port yang telah dispesifikasikan. Terus yang keempat itu ada public socket, init address host, import, init address, local address, integer, local port. Nah, itu konstruksinya mirip dengan konstruktor sebelumnya kecuali nama host dispesifikasikan dengan init address object. Untuk yang kelima, public socket membuat soket pada klien, namun soket yang dibuat tidak terhubung dengan server manapun. Untuk menghubungkan soket dengan server digunakan metode connect. Nah, sekarang UDP. Apa itu UDP? UDP adalah User Datagram Protocol. Nah, berbeda dengan TCP, UDP ini connectionless, alias dia tidak perlu adanya hubungan atau pengkoneksian antara server dan klien sebelum pengiriman data. Protokol ini unreliable atau tidak handal karena ketika paket data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang dikirim sampai ke tujuan. Jadi di UDP ini tidak ada kepastian apakah data itu sampai penerima atau tidak. Namun karena tidak ada pengecekan tersebut, maka UDP ini lebih cepat daripada TCP yang connection oriented. Tapi balik lagi, di UDP ini tidak menjamin pengirimannya berhasil. Nah, biasanya karena dia pengirimannya cepat, biasanya UDP ini digunakan dalam aplikasi yang real time. Jadi di aplikasi yang real time ini tidak perlu diketahui apakah data itu sampai ke penerima atau enggak. Namun yang diperlukan adalah kecepatan dalam pengiriman data itu sehingga bisa real time begitu. Nah, kemudian di Java sendiri ada kelas diimplementasikan dengan kelas datagram paket dan datagram soket.
karena dia connectionless, maka di sisi server tidak ada proses listen untuk menunggu klien seperti di TCP tadi. Kemudian soketnya baik di server maupun di klien, protokol UDP ini menggunakan datagram soket. Dan untuk mengirim dan menerima itu menggunakan datagram paket. Nah, karena dia di sini tidak ada pengkoneksian antara server dan klien, maka setiap akan mengirim data, kita juga harus mendefinisikan alamat dan port yang dituju. Jadi setiap kali akan mengirim itu harus ada alamat dan port. Nah, ketika akan menerima data, harus disiapkan datagram paket yang kosong, yang berguna untuk menampung data yang akan diterima. Selanjutnya, kita akan membahas tentang datagram soket kelas. Di sini ada beberapa metode pada datagram soket. Sebenarnya, maksud saya beberapa konstruktor dan metode juga. Nah, konstruktornya itu datagram soket. Nah, itu ada yang tanpa parameter, ada yang dengan parameter import, ada yang parameter import dan init address, ada yang parameter array of byte dan length. Bedanya apa? Yang pertama, datagram soket yang tanpa parameter digunakan untuk membuat datagram soket yang terhubung pada localhost. Jadi pada komputer yang sama. Jadi tidak perlu adanya port maupun IP atau init address. Kemudian yang nomor 2 itu datagram soket yang parameternya adalah port. Jadi di sini sama dari komputer yang sama, namun pada kelas yang berbeda. Jadi di sini konstruktor ini digunakan untuk membuat datagram soket yang hanya menggunakan port, tidak menggunakan IP. Kenapa tidak menggunakan IP? Karena IP-nya sama. Kenapa IP-nya sama? Karena dijalankan pada komputer yang sama. Kemudian yang nomor 3 ini digunakan untuk membuat datagram soket yang membutuhkan IP dan port. Nah, yang nomor 3 ini yang dari komputer satu ke komputer yang lain, karena IP dan portnya pasti berbeda antara satu komputer dengan satu komputer yang lain. Berbeda dengan nomor 1, 2, 3, yang nomor 4 ini parameternya adalah array of byte dan length. Nah, ini adalah datagram paket yang kosong. Jadi konstruktor ini digunakan untuk meng-create datagram paket yang kosong yang digunakan untuk menerima data. Kemudian yang nomor 5 ada public socket. Nah, ini digunakan untuk membuat soket pada klien. Tapi soket ini tidak terhubung dengan server manapun. Untuk menghubungkan digunakan dengan metode connect. Selanjutnya, yang terakhir adalah URL. Apa itu URL? Apa fungsi dari URL? Nah, URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. URL ini adalah serangkaian karakter, dapat berupa huruf, angka, maupun simbol yang sesuai dengan format standar yang sudah ditentukan. Fungsinya adalah untuk menemukan file yang dituju oleh para user internet. URL juga dapat memindahkan user dari halaman suatu web ke web yang lain.
dengan menggunakan media hyperlink. Selain itu juga ada manfaat URL yang lainnya. Nah, di URL ini ada bagian-bagiannya. URL itu nama lainnya adalah alamat website. Jadi di alamat website itu ada protokol, domain, dan permalink. Protokol itu apa? Protokol itu seperti HTTP, HTTPS, FTP, seperti itu. Protokol yang di alamat website ini adalah protokol di layer application. Kemudian ada domain. Domain itu apa? Domain itu yang biasanya ada di alamat website yang bagian terakhir, misalnya .com atau .id atau dan yang lain-lainnya. Kemudian ada permalink. Nah, di sini ada URL class constructor. Yang pertama ada public URL. Jadi public URL ini bermacam-macam, ada yang punya parameter yang bermacam-macam. Yang nomor satu ini digunakan untuk meng-create URL dengan memberikan bagian-bagiannya itu secara bersama-sama. Kemudian yang public URL construction yang kedua itu untuk yang identik gitu. Jadi dia itu punya parameter protokol, nama host, dan nama filenya. Kemudian yang nomor tiga ini untuk meng-create URL dengan parameternya itu string. Kemudian yang nomor 4 ini digunakan untuk meng-create URL dengan memparsing secara bersama-sama URL dan argumen string. Nah, selanjutnya ada metode-metode dari kelas URL. Yang pertama getPath. GetPath ini untuk mengambil path dari URL. Kemudian getQuery itu untuk mengambil bagian query dari URL. GetAuthority untuk return authority dari URL. GetPort untuk mengambil port dari URL. GetDefaultPort, GetProtocol ya sama. GetProtocol itu untuk mengambil protokol dari URL. GetHost, kemudian getFile itu untuk mengambil file name dari URL. Kemudian getref, kemudian ada public URL connection, open connection. Nah, ini itu untuk membuka koneksi ke URL. Nah, ini ada banyak lagi yang lain, ada getContent length. GetContent itu untuk menerima konten dari URL, kemudian bisa mengambil panjangnya juga, tipe, dan last modified, last get expiration, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada input stream, output stream, dan get URL. Nah, sekian review materi TCP, UDP, dan URL. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.